Apa sih ciri-ciri murai batu yang kelebihan dan kekurangan protein? Saya jabarkan dulu tentang protein, teman-temanku. Biar kalian pinter, biar kalian makin cerdas. Protein itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh seekor burung. Mau murai batu, kapas tembak, cendet, kenari, burung apapun itu pasti membutuhkan yang namanya asupan protein. Bahkan bukan cuman burung, kita pun membutuhkan asupan yang namanya protein. Itu ya teman-temanku ya. Nah ini kemarin banyak juga tuh yang komentar, mana ada murai batu kelebihan protein. Jangankan murai batu, kita pun bisa kelebihan protein, teman-temanku. Bahkan sampai berkomentar yang lebih lucu lagi, kalau pelit sama jangkrik nggak usah ngingu murai batu. Murai batu tuh jor jangkriknya, jor cacingnya, jor kerutunya. Lah. Iya dia enak ya teman-temanku ya. Dia punya umbaran panjang. Lah teman-teman yang lain, jangankan umbaran, keramba saja kadang nggak punya. Nah ini sakit pala saya. Keramba aja nggak mau beli, belilah teman-temanku. Biar dia nyaman, biar dia itu mandinya enak. Bikininlah umbaran, walaupun kecil, walaupun pendek, bikinlah supaya dia bisa terbang ke sana kemari, membakar kalori kan gitu. Jangan sampai menumpuk di dalam tubuh si murai batu kita. Karena rata-rata yang kalian rawat adalah murai batu tangkaran, teman-temanku. Ya kan? Nah, jadi belilah, persiapkanlah untuk melatih dia, teman-temanku. Jadi, protein adalah salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh seekor burung. Didapat dari mana protein itu? Yang pertama didapat dari por, yang kedua didapat dari ekstra puding yang kita berikan. Makanya kalau kalian beli por, baca di kemasannya berapa kandungan proteinnya, kadar airnya berapa persen di situ. Jadi jangan cuman beli-beli saja. Bahan-bahannya apa saja, karena por itu ada yang sifatnya panas, ada yang sifatnya dingin, teman-temanku. Seperti por rumput laut, hijau rumput laut, ya kan? Kandungan protein 19% itu sifatnya dingin, adem-adem gitu. Nah, kalau pur dengan kandungan telur plus madu, ini menandakan kalau sifatnya panas. Yang namanya madu itu sifatnya panas. Telur itu kuningnya itu sifatnya panas, teman-temanku. Jadi jangan cuman kalian beli-beli saja, jangan. Dibaca dulu. Sesuaikan dengan kebutuhan murai batu kalian. Supaya apa? Supaya cocok. Ketika cocok, maka burung itu lebih mudah untuk mendapatkan kesehatannya. Ya kan, harus pinter kita tuh, jangan cuman main kasih-kasih saja. Ketika burung itu mencret bermasalah, kita bingung akhirnya. Kenapa? Karena kita nggak baca kandungannya apa saja di situ, ya kan. Kemudian apa manfaat dari protein itu? Nah ini perlu kita tahu ya teman-teman ya. Jangan cuma bisa ngomong protein, tapi manfaatnya tuh apa di burung itu kita nggak tahu. Ini ruwet lagi, ya kan. Makanya terjadi jor-joran ke burung, akhirnya kelebihan protein. Manfaat dari protein itu adalah untuk massa otot, untuk kesehatan tulang, untuk kesehatan bulu, untuk kesehatan mata. Banyak sekali manfaat dari protein ini. Protein ini kan dari jangkrik ditelen sama si burung, ya kan? Kemudian dicerna. Ini pencernaan burung ini ada dua cara. Yang pertama mekanikal dan kimiawi, teman-temanku. Kalau mekanikal berarti diremes-remes. Setelah itu barulah terjadi pencernaan secara kimiawi. Di mana tempatnya? Di dalam lambung. Pakai apa? Pakai enzim yang disebut dengan asam lambung. Kalau lambungnya bermasalah, nggak hancur tuh jangkrik, kan gitu. Jadi dapat stamina nggak? Nggak dapat stamina dianya. Nah, setelah dipecah di dalam lambung, ekstra puding yang kita berikan itu jadilah yang namanya asam amino. Nah, di dalam usus halus akan diserap itu asam amino. Kemudian sampahnya lari ke usus besar, dibuang menjadi kotoran. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari protein ini untuk otot, untuk bulu, untuk kulit, untuk mata, untuk perbaikan sel-sel tubuhnya, untuk pembentukan sel-sel baru, untuk tumbuh kembang, untuk apa tuh namanya, mempercepat penyembuhan, misalnya luka, kan gitu. Dari sini pun sudah kebayang kalau burung yang kelebihan protein itu seperti apa, teman-teman. Ciri-ciri murai batu yang kelebihan protein yang pertama adalah dia mengalami yang namanya obesitas alias kegemukan. Pasti kalian gak asing dengan yang namanya kegemukan. Kelihatan kok murai batu itu kegemukan atau tidak tuh kelihatan, teman-temanku. Jadi protein yang kita berikan itu menumpuk dalam tubuhnya, terlalu banyak di full krodong. Sedangkan murai batu itu metabolisme tubuhnya lambat. Tapi diberikan puding tanpa adanya penyeimbang, tidak diberikan pengumbaran karena nggak punya umbaran. Selalu di full krodong,
diletakkan di tempat yang adem-adem, akhirnya menumpuk dalam tubuhnya. Terjadilah timbunan lemak di dalam tubuhnya. Nah, ketika burung murai batu kita mengalami yang namanya obesitas, maka energi, stamina tidak didapatkan, teman-temanku. Ya gimana? Badannya berat, ketika masuk umbaran, terbangnya susah sekali, teman-temanku. Pasti ada kan teman-teman yang baru beli misalnya, kemudian diumbar, wah susah sekali, terbang saja susah. Ternyata apa? Dirawat dari trotolan, kebanyakan full krodong, kebanyakan fooding. Jadi banyakan tuh tidur terus, badannya gembor, teman-temanku. Ya kan? Kalau turun dari tangkringan ke tangkringan, pindah tangkringan ke tangkringan tuh kelihatan sekali kalau badannya itu berat. Makanya perhatiin kan gitu. Jadi ketika dia sudah mengalami obesitas, nggak dapat stamina dia, karena penumpukan lemak di dalam tubuhnya. Diumbar-umbar itu burung, kurangi pudingnya, diberikan penjemuran pagi, ya kan? Jangan terlalu sering di full krodong dulu supaya dia pulih. Kemudian kelebihan protein yang berikutnya adalah bulunya berkilau, teman-temanku. Berkilau, tapi burung ini tingkah lakunya negatif. Bulu bagus, tapi tingkah lakunya negatif, ya kan? Nggak jelek, bagus, berkilau. Tapi ya itu tingkah lakunya negatif. Ada yang nakal, ada yang kanibal, ada yang nggak mau narung, hilang fighternya, jadi terlalu jinak. Ada juga yang nggak mabung-mabung setahun, tapi bulu tuh masih bagus saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena kelebihan protein di dalam tubuhnya. Kemudian ciri-ciri murai batu yang kelebihan protein berikutnya adalah burungnya itu selalu terlihat lemes. Padahal kita berikan fooding yang banyak, jangkrik banyak, kroto banyak, ulet Hongkong juga iya, ulet Jerman juga dikasih, ulet bambu juga dikasih. Untung aja nggak dikasih ular kobra. Burung itu selalu terlihat lemes terus, teman-temanku. Mau kita kasih ini, kasih itu, tetap jadinya lemes saja. Kaki diangkat satu, bulu ngembang, bulu kapas sering keluar. Nah ini karena kelebihan proteinnya. Makin kalian jor-jor puding, makin lemes, teman-temanku. Kenapa bisa seperti itu? Karena protein udah menumpuk di dalam tubuhnya, jadinya lemes, tidak mendapatkan stamina. Ada kan teman-teman yang mengalami murai batunya seperti ini? Nah, kemarin saya bahas tentang nol fooding, terus banyak sekali yang berkomentar, ya kan? Wah, terima kasih Mas Eko, murai batuku biasanya tak kasih jangkrik 10 pagi 10 sore, lemes, ya kan? Males-malesan, angkat kaki satu, ngembangin bulu. Nyimak konten Mas Eko, pembahasan nol fooding, diterapin, ternyata berubah murainya. Jadi lebih semangat, rajin berkicau, murai batu gacor, murai batu bongkar materi, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena kandungan protein yang di dalam tubuhnya sudah berlebihan, teman-temanku. Bukan mengada-ada. Ini fakta realita, teman-temanku. Ini ilmiah, kan gitu. Kemudian kelebihan protein yang berikutnya adalah mood murai batu kita jadi nggak bagus. Kadang dia pemarah. Ini ada nih murai batu yang fighternya tinggi, kemudian kelebihan protein di dalam tubuhnya. Parah sekali moodnya. Gampang marah, nggak mau bunyi, maunya kelahi aja. Ada yang kanibal, ada yang narik-narik ekornya, pernak-pernik sangkar dipatukin, karpet juga diantem sama dia. Ketika dia bertemu dengan murai batu lain, ngejar-ngejar nggak karuan. Bulunya bagus, teman-temanku, ya kan? Bulu bagus. Kapan pindah ke tangkringan, ke tangkringan satu dan yang lainnya, itu kayak lemes gitu, ya kan? Ngejar-ngejar, ganas dia. Ada juga yang fighternya tuh rendah, jadi pengecut, jadi penakut, kayak burung bahan. Padahal burung di tangan tuannya itu sudah beberapa tahun, beberapa kali mabung. Karena kelebihan asupan protein, fighternya rendah, jadi ya itu, mentalnya terganggu, teman-temanku. Moodnya buruk. Nah, gacor di rumah. Ini kan ada nih teman-teman yang begini. Gacor di rumah, udah bongkar-bongkar materi di rumah. Wah, ini bagus murai batu ini. Bawa ke lapangan, sampai lapangan langsung seperti burung bahan. Giras, seperti burung pengecut. Ya moodnya rusak. Moodnya nggak bagus. Perubahan suasana hatinya itu terlalu cepat. Ya kan, enak kalau bagus, perubahan suasana hatinya tuh jadi bagus. Ini jadi nggak bener, teman-temanku. Kalau dia ganas akan terlalu ganas, kalau dia pengecut akan jadi semakin pengecut, kalau dia giras tambah giras, kalau dia jinak tambah jinak. Nah ini perubahan mood yang nggak bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena kelebihan kandungan protein di dalam tubuhnya, ya kan? Kemudian kalau dari kotorannya, murai batu yang kelebihan protein akan sangat mudah sekali dikenali. Dari mana? Dari bau yang tidak sedap.
sedap teman-temanku. Kalau murai batu atau burung-burung yang lain, kotoran burung lah, rata-rata kotorannya tidak terlalu bau teman-teman. Ada baunya tapi tidak menyengat, ya kan? Beda dengan ayam. Bau kotoran burung itu tidak terlalu menyengat. Ada baunya tapi tidak menyengat. Ketika dia kelebihan asupan protein, kalau kalian pakai pur dengan kadar protein tinggi, kemudian ekstra pudingnya juga tinggi, maka baunya akan asam sekali teman-teman. Ada kan pagi-pagi buka kerodong, wah baunya sangat asam dan menyengat. Pokoknya nggak nyaman lah, kita aja nggak nyaman, apalagi dia di kerodong, ya kan? Terkadang kita tuh kasihan, wah kasihan ini, langsung dicuci karpetnya. Tapi ya itu, karena kita nggak paham, kasih lagi yang seperti itu. Akhirnya dia kelebihan protein terus, kan gitu. Kemudian kalau kalian pakai fur dengan kandungan protein yang rendah, misalnya 16% kandungan proteinnya, tapi ekstra pudingnya tinggi, kroto banyak, jangkrik banyak, maka baunya akan amis teman-temanku. Apalagi kalau kalian letakkan burung itu di tempat yang hangat, baunya itu amis. Kemudian banyak bercak-bercak putih seperti berak kapur. Nah itu tanda kalau murai batu kita itu kelebihan asupan proteinnya. Kalau kita turunin, hilang itu semua, kan gitu. Jadi terkadang kita itu hanya kurang memahami saja kondisi murai batu kita. Tapi kita pengennya murai batu kita tuh jadi bagus. Lah, bingung kan? Pengen burung bagus tapi kita tidak memahami kondisi dia. Nah, ini sampai kapan? Kan gitu. Waduh, ini durasinya udah kepanjangan ya teman-temanku ya. Besok kita lanjutin lagi pembahasan tentang murai batu yang kelebihan protein, kekurangan proteinnya ya. Kelebihan protein sudah kita bahas. Ini baru sekelumitnya saja teman-temanku. Kalian harus kembangkan sendiri. Kalian harus cek sendiri. Saya cuma memberikan kunci, kalian yang jalan. Kan gitu. Oke ya, segitu aja. Semoga kalian bisa mengembangkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.